Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya yaitu tentang Introducing Programming Concept atau dalam bahasa Indonesia adalah konsep pemrograman. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dimas Yagung Musyafa dengan NIM 250509088. Saya harap setelah menonton video ini dapat memahami apa itu pemrograman, konsep dasar algoritma, dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Pertama-tama, mari kita pahami dulu, apa sih pemrograman itu? Secara sederhana, pemrograman adalah seni dan ilmu untuk memberi perintah kepada komputer. Komputer itu pada dasarnya adalah mesin yang sangat cerdas, tapi ia tidak bisa berpikir sendiri. Ia hanya mengerti dua keadaan, hidup dan mati, atau dalam bahasa binarnya 1 dan 0. Tentu saja, kita manusia tidak mungkin memberi perintah dengan angka 1 dan 0 yang rumit. Nah, disinilah peran pemrograman. Kita sebagai programmer menulis instruksi-instruksi dalam bahasa yang kurang lebih bisa kita pahami, yang kemudian akan diterjemahkan menjadi bahasa mesin 1 dan 0, agar komputer bisa menjalankannya. Instruksi-instruksi inilah yang disebut sebagai kode program. Jadi, secara lengkapnya, pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki kode program untuk menciptakan sebuah software atau aplikasi yang dapat melakukan tugas-tugas spesifik seperti menghitung, menyimpan data, atau menampilkan informasi. Selanjutnya ada analogi. Nah, sekarang kita bayangkan kita ingin membuat sebuah masakan. Misalnya mie instan. Kita tidak bisa asal masak, bukan? Kita perlu mengikuti resepnya. Kita analogikan, koki adalah komputer, resep adalah kode program, orang yang menulis resep adalah programmer. Jadi, resepnya berisi langkah-langkah detail dan logis. Seperti rebus air, 2 masukkan mie, 3 tambahkan bumbu, 4 tunggu 3 menit, 5 mie siap disajikan. Dan jika langkahnya salah, misal mie dimasukkan sebelum air mendidih, hasilnya tidak akan sempurna. Sama seperti pemrograman. Jika kodenya salah, programnya error atau tidak berjalan sesuai keinginan. Selanjutnya, ada siapa sih programmer itu? Nah, orang yang melakukan pekerjaan rumit sekaligus menarik, inilah yang disebut sebagai programmer atau software developer. Mereka adalah penerjemah dan problem solver, menerjemahkan kebutuhan manusia menjadi serangkaian perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Jadi, intinya, seorang programmer adalah seorang pencipta dunia digital dari game yang kita mainkan, aplikasi yang kita gunakan, hingga sistem kompleks di bank, semuanya dari seorang programmer yang menulis baris-baris kode. Selanjutnya, kita akan membahas algoritma. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang paling penting dalam pemrograman, yaitu algoritma. Ini adalah jantung dari pemrograman. Sebenarnya, tanpa disadari, kita setiap hari menggunakan algoritma. Nah, kapan sih? Pada saat bangun tidur, mandi, berangkat kuliah, semua itu adalah urutan langkah-langkahnya, kan? Secara formal, algoritma adalah rangkaian langkah-langkah yang logis, sistematis, dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Kata kuncinya di sini adalah logis dan sistematis. Artinya, langkah-langkahnya harus masuk akal dan tersusun rapi. Tidak bisa acak atau loncat-loncat. Nah, selanjutnya adalah contohnya sendiri di kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita memesan kopi melalui aplikasi online. Ini adalah algoritma yang kita jalankan. Yang pertama, buka aplikasi, lalu cari dan pilih kedai kopi, lalu pilih kopi yang disukai, masukkan ke keranjang, lalu check out.
Selanjutnya pilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Lalu tunggu pesanan yang dikirim. Nah, itu adalah contoh dari algoritma. Urutannya logis, kita tidak bisa bayar sebelum memilih kopi, bukan? Itu namanya tidak logis. Dalam pemrograman, jika urutannya salah, maka programnya error. Nah, selanjutnya adalah karakteristik algoritma. Sebuah algoritma yang baik mempunyai 3 ciri utama. Bayangkan ini sebagai syarat sehat untuk sebuah algoritma. Yang pertama, jelas dan tidak ambigu. Setiap langkahnya harus spesifik dan punya satu makna. Misal, dalam algoritma masak mie, tunggu 3 menit. Lebih jelas daripada tunggu sebentar. Komputer sangat iteratif, jadi perintah harus super jelas. Selanjutnya adalah terbatas. Algoritma ada titik berhentinya, tidak boleh berputar-putar selamanya. Contoh algoritma nyalakan komputer. Berakhir ketika Windows atau Mac sudah siap digunakan. Jika tidak, kita akan terjebak dalam infinite loop dan tidak akan pernah bisa mengerjakan hal lain. Yang terakhir atau yang ketiga, menghasilkan output. Algoritma harus menghasilkan sesuatu. Inputnya adalah langkah-langkah dan outputnya adalah solusi dari masalah. Tanpa output, algoritma itu tidak ada gunanya. Nah, selanjutnya ada peranan penting pemrograman. Nah, sekarang kalian bertanya-tanya, memangnya seberapa penting sih pemrograman ini? Mari kita lihat sekeliling. Pemrograman adalah bahasa yang menggerakkan dunia modern kita. Bayangkan, sehari tanpa pemrograman, alarm HP tidak berbunyi. Alarm di HP tidak akan berbunyi di pagi hari. Aplikasi banking atau e-wallet hilang. Transaksi jadi sulit. Google Search tidak ada. Mau cari informasi pun harus ke perpustakaan. Dan media sosial lenyap. Tidak ada Instagram, TikTok, atau WhatsApp untuk terhubung. Intinya, dari hal sederhana seperti mengetik di Word hingga sistem kompleks di rumah sakit yang membacakan hasil MRI, semuanya berjalan karena ada kode program di belakangnya. Kita hidup di dalam sebuah dunia yang secara harfiah sudah diprogram. Selanjutnya ada jenis-jenis pemrograman. Karena cakupannya sangat luas, pemrograman pun dibagi menjadi beberapa bidang spesialisasi. 3 yang paling umum dan paling bisa kita rasakan secara langsung adalah 1. Pemrograman apps atau apps development. Ini adalah pembuatan aplikasi yang diinstal di perangkat kita. Analoginya seperti membuat mobil yang sudah siap dipakai. Semua bagiannya yang terdiri dari mesin, interior, eksterior, jadi satu paket. Nah, contohnya seperti Gojek, Tokopedia, Spotify. Ini adalah aplikasi yang punya fungsi spesifik dan berdiri sendiri. Yang kedua ada pemrograman web atau web development. Ini adalah pembuatan website yang kita akses melalui browser. Analoginya seperti membangun sebuah rumah atau toko online. Orang bisa mengunjunginya lewat alamat atau biasa disebut dengan URL. Contohnya website kampus kita, MyUNES, Twitter, LinkedIn, Netflix. Kita bisa membukanya lewat browser. Yang ketiga ada pemrograman game atau game development. Ini adalah bidang yang mengkhususkan diri menciptakan pengalaman interaktif dan menyenangkan. Analoginya seperti membuat dunia dan aturan main yang imersif. Di sini logika seni dan cerita terpadu. Contohnya Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact, dan lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemrograman adalah fondasi dari dunia digital yang kita jalani sehari-hari. Intinya, ini adalah keterampilan untuk memberikan perintah yang logis kepada komputer dalam bentuk kode program. Dan kunci dari perintah yang logis ini adalah algoritma, yaitu serangkaian langkah sistematis
dan terurut yang kita buat untuk memecahkan suatu masalah. Persis seperti resep memasak atau arahan berkendara. Dengan memahami dua konsep dasar ini, kita telah membuka pintu untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta solusi digital di bidang apapun, mulai dari aplikasi website hingga game. Untuk menguji pemahaman kita semua tentang konsep-konsep ini, jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang tersedia di modul pertemuan 1. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di materi berikutnya. Dan ini adalah kuisnya, silakan dikerjakan, ada 5 soal. Dan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di dalam komentar atau bisa ditanyakan saja saya secara langsung. Baik, sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.